Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, bertemu lagi dengan Ibu Desri. Pada pelajaran kita kali ini membahas tentang toharoh. Toharoh dalam bahasa Indonesia berarti bersih atau suci. Jadi segala sesuatu yang bersih atau suci boleh dikatakan tohur atau toharoh. Menurut istilah, toharoh berarti suci atau tindakan membersihkan diri dari segala sesuatu yang menyebabkan diperbolehkannya seorang muslim untuk melakukan ibadah solat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Macam-macam toharoh. Secara umum para ulama membedakan toharoh menjadi dua bagian. Yang pertama, bersuci dari hadas. Yang dimaksud dengan bersuci dari hadas yaitu bersuci yang berkenaan dengan perbuatan, tindakan, atau mengalami sesuatu seperti buang air kecil, buang air besar, menyentuh kemaluan, haid, nifas, dan lain-lain. Maka cara untuk mensucikannya adalah dengan cara, kalau dia hadas besar, mensucikannya dengan cara mandi. Sedangkan apabila dia mengalami hadas kecil, maka cara mensucikannya adalah cukup dengan berwudu. Yang kedua, bersuci dari najis. Yang dimaksud dengan bersuci dari najis yaitu bersuci yang berkenaan dengan benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci, seperti bangkai, darah, nanah, dan lain sebagainya. Maka cara untuk mensucikannya adalah dengan cara dicuci atau dibersihkan sesuai dengan tindakan najisnya. Dilihat dari sifatnya, toharoh dapat dibedakan kepada dua. Yang pertama, bersuci yang sifatnya lahiriah. Bersuci yang sifatnya lahiriah yaitu membersihkan badan, pakaian, maupun tempat tinggal kita dari segala kotoran atau najis, maupun membersihkan badan kita dari hadas. Sedangkan bersuci yang sifatnya batiniah yaitu membersihkan jiwa dari segala kotoran yang berupa segala dosa dan maksiat seperti syirik, takabur, hasad, dengki, dan lain sebagainya. Alat-alat yang digunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah air. Air dapat digunakan untuk bersuci, baik untuk mandi maupun untuk berwudu. Yang kedua, debu atau tanah. Debu atau tanah bisa digunakan untuk alat bersuci sebagai pengganti air apabila dalam kondisi sakit. Yang kedua, apabila tidak menemukan air, maka debu bisa digunakan sebagai alat bersuci sebagai ganti dari air. Kapan debu digunakan sebagai alat untuk bersuci? Untuk tayamum. Yang ketiga adalah batu. Batu dapat digunakan sebagai alat
untuk bersuci sewaktu istinja. Istinja artinya membersihkan kemaluan setelah buang air kecil atau buang air besar. Dan batu yang digunakan dalam beristinja adalah 3. Yang keempat, benda keras lainnya. Apa di antara contoh benda keras lainnya yang dapat digunakan untuk bersuci? Contohnya tisu, atau dapat juga daun-daunan, asalkan daun-daunan tersebut tidak dikonsumsi oleh manusia. Pembagian air dilihat dari segi hukumnya terbagi kepada 4 macam. Yang pertama, air tohir mutahhir atau disebut juga dengan air mutlak. Yang dimaksud dengan air tohir mutahhir atau air mutlak yaitu air yang suci lagi mensucikan. Maksudnya, air tersebut boleh dikonsumsi oleh manusia untuk makan dan minum, dan boleh juga digunakan untuk bersuci, mandi maupun berwudu. Air tohir mutahhir ini macam-macamnya. Yang pertama, air hujan, air es, air embun, air laut, air sungai, air sumur, dan air mata air. Yang kedua, air tohir ghairu mutahhir. Yang dimaksud dengan air tohir ghairu mutahhir yaitu air yang suci tetapi tidak mensucikan. Yang termasuk ke dalam jenis air tohir ghairu mutahhir itu air suci yang telah tercampur dengan benda suci lainnya. Contohnya, air teh, kopi, susu, jus, dan lain sebagainya. Kemudian air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang sedikit yang telah digunakan untuk bersuci, meskipun tidak berubah sifatnya dan tidak juga berubah warnanya. Maka dia itu berubah menjadi suci tetapi tidak mensucikan. Air pohon-pohonan. Contohnya air kelapa. Air kelapa termasuk jenis air tohir ghairu mutahhir. Yang ketiga, air mutanajis. Yang dimaksud dengan air mutanajis adalah air najis. Air yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia dan tidak boleh digunakan untuk bersuci, baik mandi maupun berwudu. Contoh dari air mutanajis adalah air yang sudah tercampur dengan benda najis. Misalnya di rumah ada air di dalam bak mandi, tetapi airnya kurang dari 2 kulah. Kemudian kejatuhan bangkai tikus atau kejatuhan bangkai cicak. Maka air yang tadinya suci berubah menjadi air mutanajis. Yang keempat, air musyammas. Air musyammas adalah air yang terkena paparan sinar matahari atau termasuk juga ke dalam kategori air yang dipanaskan. Air musyammas ini hukumnya makruh digunakan untuk berwudu, kecuali
bagi orang yang sedang sakit, maka dia bisa menggunakan air musyammas. Dia bisa menggunakan air musyammas untuk berwudu. Pada akhir pertemuan kita kali ini, Ibu ingin tahu apakah anak-anak semua paham tentang apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Untuk mengetahuinya, maka itu ada 5 soal yang harus kamu kerjakan. Silahkan nanti kirim ke WA Ibu secara pribadi. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Kita akhiri sama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.